Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran PPKN. Kita kembali ke pelajaran PPKN di bab 2 yang bertemakan tentang ketentuan Undang-Undang Dasar 45 yang berhubungan dengan wilayah negara, warga negara, _penduduk, agama, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan sistem pertahanan dan keamanan negara. Itu yang kita akan bicarakan dalam bab 2. Kemudian selanjutnya kita akan membicarakan gambaran umum tentang materi pembelajaran PPKN. Pada materi pelajaran PPKN di bab 2 ini kita akan bahas satu persatu mengenai rincian alokasi waktu. Dalam bab 2 ini ada 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama 2 kali 30 menit atau 1 jam melaksanakan kegiatan tinjauan pustaka dengan cara mengisi LKPD, lembar kerja peserta didik, yang dulu kita kenal istilahnya adalah LKS ya, lembar kerja siswa. Sekarang berubah menjadi lembar kerja peserta didik. Nah, ini di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai teori. Ini kita ambil nilai teori penugasan terstruktur ya di pertemuan pertama. Kemudian di pertemuan kedua nanti ya pada minggu depan tanggal 2 September tahun 2020 itu kita akan membahas tentang pelaksanaan proyek. Ada sebuah proyek pembuatan artikel tentang masalah pokok bahasan yang berkenaan dengan bab 2 ini. Jadi kita ambil nanti uji penilaiannya adalah uji keterampilan dalam membuat artikel. Kemudian di pertemuan minggu berikutnya lagi, di pertemuan ketiga 1 jam berikutnya ya, di pertemuan ketiga itu kita melaksanakan kegiatan pembiasaan diri. Yang kita ambil adalah nilai sikapnya, sikap religius dan sikap sosialnya. Jadi di pertemuan bab 2 ini ada sedikit berbeda dengan pertemuan di bab 1. Kalau di pertemuan bab 1 kita metodenya adalah metode ceramah, membuat catatan kecil berupa portofolio. Kalau di pertemuan kedua ini, di bab 2 ini ya, di bab 2 ini kita pertemuan pertama membahas mengenai teori tentang penugasan yang sesuai dengan pengisian LKPD ya, LKPD 1. Di pertemuan keduanya nanti kita langsung berikan penilaian tentang keterampilan proyek ya, membuat artikel. Kemudian berulangi lagi yang ketiga, di pertemuan ketiga baru kita ngambil penilaian sikapnya berupa pembiasaan diri, nanti mengisi kolom sikap ya, kolom sikap kepribadian siswa. Oke, lanjut di kolom berikutnya lagi adalah kita akan membahas mengenai kompetensi inti. Ya, di kompetensi inti di bab 2 ini adalah membicarakan mengenai ya, siswa diharuskan atau diwajibkan mengetahui dan memahami serta dapat menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian kebangsaan dan ketatanegaraan mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berkenaan dengan wilayah negara, warga negara atau penduduk, agama dan kepercayaannya, serta sistem pertahanan keamanan negaranya, khususnya negara Indonesia. Oke, berikutnya kompetisi dasar dalam bab 2 ini adalah mengkategorikan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduknya, agama dan sistem kepercayaannya, serta sistem pertahanan dan keamanan negara. Berikutnya yang keempat ya, indikator pembelajaran. Setelah kita mengikuti pembelajaran selama 3 kali pertemuan,
kita akan mengharapkan peserta didik yang pertama adalah mampu secara teori mendeskripsikan tentang hakikat ketentuan Undang-Undang Dasar 45 yang berkenaan dengan wilayah, warga negara atau penduduk, agama dan sistem kepercayaannya, dan sistem pertahanan keamanan negaranya. Kemudian secara sikapnya atau perilaku positif sikapnya peserta didik dapat mengaplikasikan perilaku positif yang mendukung ketentuan Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu dari segi sikapnya. Kemudian yang ketiga, dari segi keterampilan atau keahliannya. Peserta didik terampil dalam melakukan proyek pembuatan artikel yang berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalian diajak untuk membuat sebuah kegiatan proyek yang berupa pembuatan artikel. Oke, berikutnya nomor 5, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran daring dengan Google Classroom menggunakan metode penugasan terstruktur. Kalau bab 1 kemarin modelnya adalah model ceramah, kemudian diakhiri dengan pembuatan portofolio. Kalau ini modelnya adalah penugasan terstruktur. Peserta didik dapat mengaplikasikan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi agak sedikit berbeda di bab 2 ini. Jadi di bab 2 ini langsung setiap LKPD, setiap pertemuan kita ambil nilai. Pertemuan pertama kita ambil nilai pengetahuannya. Pertemuan kedua kita ambil nilai keterampilannya. Di pertemuan ketiga kita ambil nilai sikapnya. Kemungkinan besar nanti di pertemuan keempat kita tidak lagi mengadakan ulangan harian karena sudah terpenuhi di penugasan-penugasan yang ada di pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga. Oke, lanjut. Peta konsep dalam bab 2 ini di pelajaran PPKN ada 4. Secara teori ada 4 pokok bahasan yang kita bicarakan. Yang pertama adalah mengenai wilayah kekuasaan, wilayah kesatuan Republik Indonesia, kemudian kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, kemudian yang C, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia bagaimana, Kemudian yang D, yang terakhir, sistem pertahanan dan keamanan negara NKRI itu bagaimana. Itu inti dari peta konsep di bab 2 ini. Lanjut ke materi pelajaran di pertemuan pertama. Materi pelajaran PPKN pada pertemuan pertama di bab 2. Langsung kita akan membahas pada saat ini tanggal 26 Agustus tahun 2020, pertemuan pertama. 1. Melaksanakan kajian pustaka dengan cara mengisi LKPD 1 tentang materi pembelajaran. Jadi penugasan terstruktur ini kita ingat, kita ambil adalah penilaiannya adalah uji penilaian pengetahuan Petunjuk kerjanya. Dalam petunjuk kerja di sini kita akan berikan arahan di sini di petunjuk kerja untuk menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD 1. Para peserta didik dapat melaksanakan kajian pustaka dengan berpedoman pada buku paket dan wajib membaca artikel yang berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang akan Bapak kirimkan, yang telah Bapak kirimkan dalam bentuk lembar kerja peserta didik LKPD PPKN Itu sudah Bapak masukkan ke dalam Google Chrome di kolom materi.
jumlahnya ada 10 lembar. Di LKPD PPKN ini ada 10 lembar ya. Di pertemuan pertama itu lembar 1 sampai lembar 8 ya. Di pertemuan kedua nanti di lembar ke-9, di pertemuan ketiga nanti di lembar ke-10. Jadi harus kalian isi di situ ya. Nah, ini untuk LKPD Bapak serahkan semua ya ke siswa, lihat di Google Class-nya. Dengan berpedoman di LKPD ini membantu siswa untuk memenuhi tugas-tugas dari Bapak ya. Ini Bapak rincikan. Oke ya, lanjut. Nah, ini di pertemuan pertama ya. Perhatikan di sana ada LKPD 1. Oke ya. Yang di LKPD 1 yang Bapak berikan penilaian di sini, kita ambil nilai adalah penilaian pengetahuannya. Yang akan diujikan adalah kemampuan peserta didik melakukan kajian pustaka dalam bentuk ya, pengisian pertanyaan yang telah ditetapkan dalam LKPD di bawah ini. Nih, ya sesuai dengan aturannya. Jadi bagian A nih, ini Bapak contohkan, ada bagian A, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian wilayah apa? Tolong diisi di situ, ya. Nah, ini dicatat kembali di buku catatannya, kemudian dituangkan ya LKPD 1 ini. Ya, lengkap dengan jawabannya. Nah, ini di lembar pertama mengenai wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pengertian wilayah, macam-macam wilayah, di situ ada 3. Daratan adalah, perairan adalah, udara adalah. Itu jenis-jenis wilayah negara. Oke ya. Nah, kemudian di lembar berikutnya, lembar kedua itu ya. Kalian tinggal isi di sana ya. Lembar kedua. Nah, ada di LKPD-nya ya. Kalau untuk lebih jelasnya di LKPD lembar kedua, lembar ketiga. Ya. Ini diisi semua titik-titik yang ada di sini ya, sesuai dengan struktur ini. Makanya tugas terstruktur ya. Boleh buka buku. Harapan Bapak berpegangan kepada buku paket dan artikel yang ada Bapak kirimkan di LKPD ini ya. Kemudian nih lembar berikutnya, kemudian seterusnya, yang terakhir nih lembar ini semua harus diisi di pertemuan pertama ya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada LKPD lembar kerja peserta didik yang telah Bapak bagikan di kolom materi pembelajaran Google Classroom. Tugas ini dikerjakan dalam buku catatan. Ingat, tugas ini dikerjakan dalam buku catatan, bukan dalam catatan lembar tersendiri, tapi di buku catatan saja. Ya, bukan di buku tugas, tapi di buku catatan. Semua lengkap catatannya. Oke ya, ini untuk di pertemuan pertama. Ingat, di pertemuan pertama Bapak akan berikan penilaian tentang ya penugasan pengetahuannya. Oke. Nah, terima kasih, sampai di sini selesai. Untuk pertanyaan misalkan belum jelas, bisa kalian lihat lagi di lembar LKPD-nya ya. Oke. Sampai di sini Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.